Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad bin Abdillah. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Selamat siang para peserta pesantren Ramadan, anak-anakku kelas 7, 8, dan 9 SMP Islam Terpadu PAPB Semarang. Pada kesempatan kali ini Bapak akan menyampaikan kultum dengan tema niat yang baik. Anak-anakku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap amal perbuatan itu bisa dibedakan dari niat, dan setiap amal perbuatan itu juga bisa ditentukan dari niatnya. Seperti contoh, pada hari ini kita bersama-sama semoga dan insya Allah melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Ibadah puasa Ramadan itu puasanya sama dengan puasa-puasa yang lainnya, puasa Rajab, puasa Senin dan Kamis, puasa Dalail. Tetapi yang membedakan adalah ketika Ramadan ini kita berniat nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadis sanati fardholillahi ta'ala. Dan niat itu harus dilafalkan oleh hati kita. Jadi kalau anak-anakku semuanya ketika melaksanakan sholat tarawih di masjid atau di musola, biasanya ketika selesai mengerjakan sholat witir, imam itu akan memandu atau Bilal itu akan memandu dengan lafal niat puasa Ramadan. Puasa Ramadan kalau tidak diniati, maka puasanya itu akan sia-sia anak-anakku. Jadi untuk berhati-hati puasa Ramadan itu, mari kita niati di hari yang pertama. Jadi tanggal 1 Ramadan malamnya itu kita sudah niat, saya berniat puasa Ramadan sebulan penuh untuk jaga-jaga kalau di hari-hari berikutnya kita lupa untuk melafalkan niat. Anak-anakku semuanya, peserta pesantren Ramadan SMP Islam Terpadu PAPB Semarang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niat yang baik itu meskipun kita belum melakukan pekerjaan yang kita niatkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memerintahkan malaikat raqib mencatat, oh si fulan berniat selama bulan Ramadan akan tadarus menghatamkan 30 juz Al-Quran. Itu malaikat raqib atas perintah Allah sudah mencatat niat kita meskipun belum dilakukan. Dan ketika ternyata takdir Allah itu berbeda, ya, keinginan, cita-cita kita itu berbeda dengan takdir Allah yang diberikan kepada kita. Kita sudah niat belalah, pas bulan Ramadan itu badannya kurang sehat sehingga selama Ramadan itu tidak bisa menghatamkan 30 juz Al-Quran, hanya bisa menghatamkan 20 juz Al-Quran. Maka niat kita yang menghatamkan 30 juz Al-Quran sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat raqib alaihissalam. Akan tetapi berbeda kalau niat orang ingin berbuat jahat, ya. Ada orang yang niat berbuat jahat, Allah Subhanahu wa Ta'ala belum atau tidak akan mencatat perbuatan jahat itu
selama orang yang berniat itu melakukan kejahatannya. Ya, jadi wah nanti malam kalau sholat tarawih di masjid saya berniat bawa sandal dari rumah yang jelek, kemudian pulang tak ijolke sandal yang bagus. Itu niat yang jelek. Niat yang jelek ini belum dicatat oleh Allah sepanjang ngambil sandalnya itu belum dilakukan. Maka enaknya kita, hebatnya kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, kalau kita punya dalam hati punya kerentek kepengen berbuat yang tidak baik, ya toh, dan sebelum melakukan perbuatan baik itu kita sucikan dengan kalimat istighfar, astagfirullahaladzim. Anak-anakku semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perbuatan niat itu adalah perbuatannya hati. Perbuatan hati meskipun tidak terlihat oleh mata, tetapi dampaknya itu sangat besar sekali dibandingkan dengan sesuatu yang dikerjakan terlihat oleh mata. Contoh anak-anakku semuanya, kita semua tahu dengan membaca sejarah bahwa kisah Nabi Adam alaihissalam dikeluarkan oleh Allah dari surga itu gara-gara makan buah khuldi. Tindakan Nabi Adam makan buah khuldi itu bisa dilihat oleh mata, dan memang tindakan Nabi Adam alaihissalam itu ketika dilihat oleh mata, oh perbuatan Nabi Adam itu sangat besar sekali dampaknya, sehingga Nabi Adam diturunkan oleh Allah dari surga ke bumi. Tetapi ketika kita melihat yang dilakukan oleh setan itu tidak melakukan apa-apa. Dalam hatinya setan hanya berbisik, ana khairum minhu, saya lebih baik dari Nabi Adam. Dalam hatinya hanya berbisik, saya lebih baik dari Nabi Adam. Ternyata dampak yang ditimbulkan oleh setan itu tidak hanya setan diturunkan ke bumi, tapi setan sampai hari kiamat pun masih berada di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari di bulan suci Ramadan ini kita niatkan sesuatu yang baik, dan mudah-mudahan niat kita yang baik itu akan diberikan kekuatan oleh Allah untuk melakukan sesuatu yang kita niatkan. Demikian yang bisa Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini. Sebelum Bapak tutup, Bapak ingin menyampaikan sesuatu atau sepatah kata dalam bentuk syair atau puisi, bersama atau tidak, bernama atau tidak, mendoakanmu akan menjadi selaluku. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.